12,7 km per liter, dan untuk rute luar kota masih bisa mencapai 23 km per liter. Jadi memang halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza RFR. Kalian sudah mulai bosan dengan Mazda 2 hatchback? Nah, bagaimana dengan versi sedannya? Yes, Mazda akhirnya meluncurkan yang versi sedan dari Mazda 2-nya. Dan itu semua karena Mazda menggunakan momentum yang ada di Indonesia, karena sekarang pajak untuk sedan sudah lebih terjangkau dan sudah lebih ramah untuk sedan. Karena sekarang pajak berdasarkan emisi. So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review di New Mazda 2 Sedan. Pertama tadi kami sempat bilang bahwa apakah kalian bosan dengan Mazda 2? Karena sejatinya Mazda 2 hatchback pertama kali sudah meluncur di Indonesia yang generasi Skyactiv ini sudah dari tahun 2014. Dan yang facelift seperti ini, yang varian hatchback, yang tampangnya sudah sama persis dengan yang varian sedan ini, sudah keluar sejak tahun 2019. Itu artinya yang dengan tampang seperti ini dengan facelift keduanya saja sudah berumur 3 tahun. Dan si Mazda 2 hatchbacknya sendiri di Indonesia umurnya sudah hampir 10 tahun. Itu kenapa sepertinya Mazda ingin sesuatu yang fresh pada Mazda 2. Dan langsung aja menghadirkan varian Mazda 2 sedan. Karena mengingat rival-rivalnya yang asal Jepang sepertinya tidak terlalu serius menggarap pasar sedan dengan mesin 1500 cc-an. Nah, si Mazda, kalian bisa langsung lihat sendiri lah. Dengan desainnya, dengan ya tampilannya luar saja sudah langsung kelihatan bahwa Mazda sedikit lebih serius dibandingkan dengan rival-rivalnya untuk menggarap sedan compact mereka. Oke, memang dari desain depan sini Mazda 2 sedan ini tidak terlalu banyak perbedaan dengan yang varian hatchbacknya. Dengan tampang terbaru, facelift seperti ini, dengan grill yang baru juga. Ini dia kayak jadi baby Mazda 6 gitu ya. Lampunya juga persis, dia sudah pakai LED DRL dan dengan teknologi projector juga. Meskipun untuk bagian sennya dia masih pakai bohlam. Udah auto headlamp juga, jadi memang fitur yang di sini sangat lengkap sekali, sudah bagus. Pertama kali Mazda 2 ini tercium akan masuk ke Indonesia, itu semua karena tiba-tiba Mazda kelihatan atau ketahuan lagi mengetes Mazda 2 sedan ini dengan kamuflase yang sangat-sangat cukup unik. Sempat sangat viral ya, karena bentuknya pakai shades yang berbeda dibandingkan dengan mobil-mobil pada umumnya. Biasanya kalau Spyshot kan bentuknya seperti ini nih, atau bentuk seperti ini gitu ya. Nah ini Mazda pakainya bentuknya kayak zebra. Lucu banget sih ini unik banget nih, pertama kali makanya siluet zebra gitu ya. Lucu sih. Nah, dari samping memang dari depan sampai setengah ini, pilar A sampai pilar B ini masih mirip banget dengan Mazda 2 hatchback. Dia dari depan, samping, velgnya yang sudah menggunakan bahasa desain seperti ini dengan konfigurasi 18560 R16 yang sudah ada juga di Mazda 2 hatchback. Dia sama persis. Keyless entry semua sudah ada. Di spionnya juga sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring, jadi sama persis. Nah, yang berbeda yang dari pilar B sampai sana, sampai ke belakang. Dia sekarang ya pastinya dengan bentuk sedan dia pastinya menghasilkan dimensi yang lebih panjang. Mazda 2 hatchback memiliki panjang 4065 mm. Sedangkan mobil ini memiliki panjang 4340 mm. Artinya dia sekitar lebih panjang 300 mm-an. Jadi memang lebih panjang jauh. Untuk wheelbase dan juga lebarnya semua masih sama. Wheelbase di 2570 mm dan sedangkan lebarnya di 1695 mm. Jadi ini memang menjadi option yang lebih menarik perbandingan dengan versi hatchback, karena versi sedan pastinya menampilkan bentuk yang berbeda, desain yang berbeda, dan pastinya dengan panjang yang lebih panjang dibandingkan dengan versi hatchback akan menghasilkan kepraktisan yang sangat baik. Dengan panjang yang lebih panjang 300 mm lebih panjang dibandingkan dengan versi hatchback, pastinya menghasilkan kepraktisan yang lebih baik karena dia jadi punya boot ya. Ya, Mazda 2 hatchback hanya memiliki kapasitas bagasi di 280 liter. Sedangkan mobil ini bisa memiliki 440 liter. Yes, dia hampir 200 liter lebih besar ya. 200 liter gede, kalian minum Aqua 1 liter aja gede kan. Gimana 200 liter? Ini
jauh lebih praktikal, dan pastinya pinternya dia diberikan coakan di bagian sini, samping dan samping sini. Jadi kami sangat yakin sekali mobil ini bisa muat dengan stick golf. Jadi para pemain golf sangat welcome sekali di mobil ini. Dan yang uniknya lagi, dia walaupun bentuknya sedan, karena beberapa sedan tuh tidak memiliki fitur ini. Dia walaupun bentuknya sedan, dia sudah bisa ada fitur untuk melipat baris duanya. Tinggal dorong aja dari belakang sini. Yes, dan bisa terlipat hingga ke depan. Sehingga kapasitas yang meningkat dari 440 liter hingga menjadi 950 liter. Jadi ini sangat praktikal sekali. Dan tadi kami bilang dengan memanfaatkan 300 mm lebih panjang, meskipun wheelbase sama, tapi mobil ini bisa menjadi mobil yang jauh lebih praktikal dengan versi hatchbacknya. Jadi lebih logical, lebih praktikal. Dan ingat, harganya juga nggak beda jauh dengan versi hatchbacknya. Sepertinya versi sedan ini jauh lebih menarik sih dibanding versi hatchbacknya. Tapi Mazda 2 selalu bagus dan selalu menang soal desain. Ya, dan itu juga diimplementasikan di Mazda 2 sedan ini. Dari belakang, tampangnya tuh sebenarnya secara bahasa desain mirip-mirip banget dengan versi hatchbacknya. Dengan lampu yang tajam seperti ini. Lampunya juga membulat ya ketika dinyalakan, ala-ala LED bar gitu di bagian sini. Bagus, dan dia ada warna putihnya di bagian sini dan lampu mundurnya di bagian dalamnya. Dan bagusnya dengan versi sedan ini, dia diberikan sedikit kayak ductile gitu, spoiler di bagian sini. Jadi mempermanis bahasa desain dari Mazda 2 sedan ini. Jadi memang Mazda 2 selalu kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya memang pasti paling menarik, paling stunning bahasa desainnya, tetap sangat bagus sekali, tapi memiliki kepraktisan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Mazda 2 hatchback. Salah satu kelemahan Mazda 2 hatchback adalah selain practicality di belakang, di bagasi, dan juga di baris keduanya. Namun sepertinya untuk Mazda 2 sedan ini menjadi masih agak sedikit ya di belakang sini, belum terlalu banyak peningkatan. Tapi yang kami suka di Mazda 2 sedan ini, somehow kami mendapatkan lebih banyak headroom di sini. Dia headroomnya lebih tinggi. Legroom ini posisi mengemudi kami ya, tinggi kami 175 cm. Kami hanya mendapatkan 4 jari saja di belakang sini. Bukan yang terbaik di kelasnya, tapi at least kan practicality-nya sekarang sudah meningkat drastis. Di belakang, sekarang yang kami suka di Mazda 2 yang versi sedan ini, dia sudah pakai full leather dengan di tengahnya ala-ala sweat gitu ya. Bagus, dengan jahitan asli warna putih. Ditambah lagi di bagian door trim, dia pakai aksen sweat gitu di bagian tengahnya. Jadi bagus. Ini mewah banget sih rasanya. Memang tapi untuk kepraktisan di belakang sini, dia belum dilengkapi dengan armrest. Dia di door trimnya juga tidak ada cup holder ya. Jadi cup holder hanya ada bagian di tengah sini saja. Ini kayak ruang untuk penyimpanan. Sisanya untuk charger, AC bagian belakang dia masih belum ada. Lanjut pada baris ke depannya. Nah, ini dia Mazda 2 terbaru. Yang paling kami suka dari Mazda, ya semua mobil Mazda ya. Mazda tuh selalu mengedepankan soal kualitas berkendaranya, kualitas dari mobilnya. Dan itu terbukti dari pintu depannya, ini kerasa banget kualitasnya. Dengerin ya. Ini kami deketin suaranya ke sini. Tutup itu gitu. Dibandingkan dengan mobil-mobil sekelasnya yang dari Jepang juga, pasti suaranya rasanya kaleng banget. Kalau di mobil ini rasanya tuh solid, build quality solid banget, luar biasa. Memang Mazda tuh lebih mengedepankan soal kualitas. Jadi kalau kalian yang pencinta soal kualitas, pilih Mazda dong pastinya. Oke. Nih, dia pastinya sudah ada akses keyless entry dengan kunci masih segini. Sayang sih masih kunci Mazda terlama ya. Kunci, unlock, dan juga untuk membuka bagasinya. Jadi lumayan bagus. Dan kalau misalnya kita nyalakan, yes, dia sudah punya head-up display. Jadi ini bagus banget, bisa menampilkan banyak ya, speedometer, RPM, dan juga cruise controlnya. Dan driving assistance itu juga bisa muncul dari head-up display-nya ini. Sangat membantu sekali ketika kita menyetir supaya bisa mendapatkan visibilitas yang bagus dan juga kita bisa fokus untuk nyetir, bukan fokus untuk lihat kanan kiri. Dan yang menambah untuk fokusnya lagi, yang paling bagus dibandingkan dengan rival-rivalnya, Mazda 2 itu selalu sama seperti Mazda lainnya, dia sudah dilengkapi dengan MZD Connect dari entertainment-nya ini. Yang mana bisa diatur melalui touchscreen kalau hanya ketika kita diam, dan ketika kita berjalan, dia hanya bisa diatur melalui rotary wheel di sini. Dan ini sistemnya memang mirip dengan pabrikan asal Eropa, tapi ini sebenarnya secara safety, ini safety banget. Karena kita misalnya lagi nyetir begini nih, terus tangan kita di sini. Ini tuh precise daripada kita touchscreen terus harus lihat ke layarnya, cari-cari. Ini jauh lebih safety. Jadi kita masih bisa tetap mengoperasikan layar head unitnya, entertainmentnya,
tapi tanpa harus memalingkan mata kita. Dia sudah support Apple CarPlay, Android Auto ada lengkap. Dan yang menarik, dia juga sudah support wireless charging, wireless charging. Kami suka banget, ini lengkap banget dibandingkan dengan misalnya rival-rivalnya di kelasnya dengan harga yang lebih mahal. Mobil ini sudah memiliki fitur yang lebih plush lah, lebih bagus. Di bawahnya sudah ada AC, climate control, tapi memang masih modenya putar-putar kayak gini ya. Tapi at least dia sudah climate control lengkap. Dan secara build quality ini bagus. Dia di tengah sini sudah soft touch dengan jahitan asli. Walaupun di atasnya masih plastik keras ya, tapi plastik kerasnya tuh solid. Kalau brand lain kan dipencet melewat gitu ya. Ini enggak sama sekali. Bagus. Speedometernya di tengah dia tachometer, di samping dan kirinya tuh dia udah penunjuk transmisi, dan juga di tengah tachometernya dia juga sudah ada sebuah penunjuk speedometernya, jadi digital di tengah sini. Dan fuel consumption, informasi semuanya ada di bagian kanan sini, dan kita bisa atur dari bagian setirnya. Fitur safety mobil ini memang belum dilengkapi dengan iActive Sense yang lengkap, belum seperti misalnya Mazda CX-5 terbaru yang sudah lengkap dengan adaptive cruise control dan segala macamnya, belum. Tapi at least mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur cruise control, juga sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring, dan juga sudah dilengkapi dengan rear cross traffic alert, dan juga 6 airbags. Jadi fiturnya, fitur-wise dia setara dengan Mazda 2 GT yang hatchback, ya sudah sangat cukup lengkap. Untuk praktisan memang mobil ini tetap dilengkapi dengan konfigurasi tilt dan juga teleskopik, dan untuk pengaturan kursinya juga tetap dilengkapi dengan head adjuster dan juga maju mundur. Sisanya seperti transmisinya itu sudah ada lengkap, bagus, dan sudah ada mode manualnya, dan sudah ada pedal shift juga di sini. Nice. Di depan dia tetap diberikan kursi yang sudah dibalut kulit, dan di bagian tengahnya sini sudah ada sweatnya. Untuk bagian door trim yang kena tangan, bagusnya sudah dilengkapi dengan soft padding, jadi bagus, nggak kayak di belakang masih keras, kalau di sini sudah soft padding. Ya, mobil ini dilengkapi dengan mesin yang sama persis dengan varian hatchback ya. Di kelasnya aja masih termasuk yang hampir paling powerful lah di kelasnya. Mobil ini sudah dilengkapi dengan mesin 1500 cc dengan tenaga 111 PS atau 109 horsepower dengan torsi 144 Nm. Tenaga itu dililitkan ke roda depan melalui pilihan transmisi 6 percepatan otomatis torque converter. Ya, hanya ada satu saja pilihan transmisi ya, tidak ada manual untuk market Indonesia. Mobil ini dibanderol dengan harga di bawah 350 jutaan. Jadi masih sangat worth it banget, value for money-nya sangat tinggi, tidak jauh berbeda dengan versi hatchback-nya, yang mana membuat rivalnya yang kurang serius menggarap versi sedannya yang velgnya jelek banget itu ya. Ini jadi jauh lebih menarik sih. Ngomong-ngomong soal performa, mobil ini pernah kami tes 0-100-nya yang versi hatchback-nya bisa dicapai di 10,1 detik. Dan bahkan untuk efisiensi, mobil ini masih bisa dalam kota di 12,7 km per liter, dan untuk rute luar kota masih bisa mencapai 23 km per liter. Itu kenapa mobil ini tetap menggunakan mesin yang sama ketika pertama kali meluncur. Skyactiv G ini memang sangat luar biasa sekali, apalagi sekarang sudah dilengkapi dengan GVC yang mana meningkatkan handling dari mobilnya. Jadi Mazda 2 dengan desainnya yang sangat menarik, memang dari dulu Mazda sangat terkenal soal handlingnya, tapi performanya juga sangat bagus. Handlingnya bagus, ride quality-nya bagus. Jadi kalau kalian driver enthusiast yang ingin memiliki mobil yang berkualitas, performanya bagus, pilih Mazda 2 sedan ini atau Mazda 2 hatchback. Dan kalau misalnya kalian bosan ya sama yang hatchback, versi sedan ini sangat menarik sekali. Apalagi mengingat tadi kami bilang kepraktisannya jadi meningkat sekali dibandingkan dengan yang versi hatchback-nya. Dan dengan harga yang sangat value for money itu, kami sangat menyarankan sekali Mazda 2 sedan ini. Semoga kami segera diberikan unit test drive-nya, jadi kami pengen merasakan perbedaan performa ataukah ada perbedaan rasa berkendara dengan tambahan boot di belakang sana. Pastinya akan ada sedikit handling yang berbeda dengan yang versi hatchback ya. Oke CVT, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami di cvt.indonesia. Di sana banyak banget berita tentang dunia otomotif dalam negeri maupun luar negeri, dan juga behind the scenes selama kami syuting. Dan pastinya kalau kalian tertarik untuk mempurchase Mazda ini, Mazda 2 sedan ini, pastikan cek dulu website kami di cvtindonesia.co.id. Oke, sampai ketemu lagi di review berikutnya.